bukan desain dari PT Parama Dharma, tapi kita kena menawarkan jasa desain and build. Jadi ada desain yang kita tanganin tidak secara langsung, namun adalah perusahaan konsultan desain, ya, diantaranya seperti Pak Dion ini adalah di PT Grahadika sebagai konsultan desainernya. Jadi kalau Parama Dharma itu berdiri 37 tahun yang lalu dengan ya mungkin kita dulu masih sangat terbatas, mungkin ini bisa di-share sedikit mengenai cerita mengenai bagaimana kita memulai dari 37 tahun yang lalu. Jadi kita sendiri tentunya perusahaan dari mulai awal, tentunya dari perusahaan yang kita katakanlah warung mungkin ya, kecil sekali, dari ruangan yang hanya kita sewa kecil, lalu kita bertahap, kita berkembang sesuai dengan kepercayaan masyarakat yang kita terima sehingga kita bisa berkembang dan lebih maju, dan sampai akhirnya mungkin kita eksis sampai sekarang gitu. Dari proses konstruksi tentunya kalau kita feedback ke belakang, zaman-zaman tahun 37 tahun yang lalu, tahun 80-an, situasinya sudah sangat berbeda. Desain-desain maupun standar-standar konstruksi yang ada waktu itu tentunya masih mengikuti keadaan di tahun-tahun yang lalu. Kemudian berkembang hingga saatnya sekarang, yang mana kita mulai berpikir bagaimana lebih baik lagi, bagaimana kita lebih hemat energi, bagaimana kita menggunakan bahan-bahan yang bisa recycle, dan itu membawa kita juga melakukan perubahan-perubahan tentunya dalam bagaimana kita menawarkan jasa-jasa kami ini kepada masyarakat. Kalau dahulu kita mulai membangun tentunya hanya proyek-proyek kecil, sifatnya lebih banyak rumah tinggal awal-awalnya. Kemudian berkembang ke proyek-proyek komersial, jadi kita membangun tidak hanya rumah, mungkin awalnya kita terkenal karena kita banyak mengerjakan rumah-rumah pribadi. Dan kita berkembang untuk mulai membangun gedung-gedung perkantoran, mungkin plaza, showroom, warehouse, kita membangun hotel, kita membangun apartemen, dan berbagai macam bangunan sosial, masjid, gereja, dan sebagainya. Kita banyak juga berkolaborasi dengan arsitek-arsitek lain, banyak arsitek-arsitek yang membuat desainnya, kemudian Parama Dharma yang mengerjakan konstruksinya. Namun dalam kesempatan ini, ya apa yang akan disampaikan, dipresentasikan adalah desain dari satu grup. Kebetulan Pak Dion Sudoyo ini anak saya sendiri yang kebetulan juga arsitek. Saya sendiri alumni dari Trisakti. Kalau Pak Dion ini alumni dari UNSW Sydney. Mungkin nanti dia lebih banyak memperkenalkan. Keluarga saya sendiri memang saya punya 3 anak dan 3-tiganya arsitek. Mana ya kita tidak jauh-jauh bekerjanya, udah sekitar situ-situ saja gitu. Istri juga, kalau nggak salah istri Pak Dion juga seputaran design and build juga ya Pak ya? Istri Pak Dion interior design. Jadi kita ada sister company, diantaranya ya Grahadika untuk konsultan, kemudian ada PT Damar Laras Cipta, itu di bidang interior, kemudian ada perusahaan bahan bangunan
seperti Conwood, PT Wairoido Stone, kemudian ada trading ya untuk beberapa jenis material yang kita tawarkan juga untuk bidang-bidang konstruksi ini. Ya mungkin itu sedikit ini sharing dari saya. Lebih jauh mungkin nanti Pak Dion yang menjelaskan atau mempresentasikan dua proyeknya. Paling saya di sini mungkin nanti ada pertanyaan yang terkait ke yang bukan non-desain, yang terkait ke saya mungkin bisa ikut sharing apa pengalaman saya selama 37 tahun dalam membangun dalam bidang konstruksi ini. Demikian mungkin Bu Edi Ya. Sebagai introduction saya. Terima kasih banyak. Terima kasih, bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Hans. Ini benar-benar kita juga terhormat, merasa bangga banget nih ya, karena perjalanan 37 tahun itu benar-benar waktu yang bisa dibilang hampir 4 dekade. Bapak mendirikan perusahaan yang tadinya satu sampai akhirnya sekarang punya banyak sekali sehingga menjadi grup Parama Dharma Group gitu ya. Nah, terus juga tiga-tiganya kebetulan tadi Bapak sempat sharing kalau tiga-tiganya itu melanjutkan di bidang arsitek itu karena memang passionnya mereka atau perintah dari Bapak nih ceritanya? Ya itu saya nggak pernah memerintah, saya nggak pernah mengarahkan sebetulnya. Jadi cuman mereka punya pilihan sendiri gitu. Jadi saya hanya mungkin dia lihat bapaknya kerja bisa ngidupin dia gitu ya. Iya, ya, benar. Saya nggak tahu bahwa pekerjaan ini susah ya, dedikasi perlu passion yang betul-betul tinggi yang harus mungkin rekan-rekan arsitek lain pasti juga sama. Jadi kita nggak bisa, apalagi dalam merintis tentunya semangat yang tinggi, tidak mudah menyerah. Itulah kira-kira. Ya. Oke. Nah, terima kasih banget. Nanti mungkin bagi teman-teman yang join di acara hari ini, jika ada pertanyaan buat Pak Hans ataupun Pak Dion saat nanti presentasi, itu bisa di chat ke grup chat webinar kita supaya tidak mengganggu sampai selesai presentasi dari Pak Dion di sesi project sharing yang pertama, yaitu rumah modern tropis di daerah Kelapa Gading. Nah, sedikit introduction, kalau Pak Dion ini dia merupakan arsitek lulusan dari University of New South Wales di Sydney, lulus di tahun 2012 dan 2013 itu sudah kembali ke Indonesia, kembali ke tanah air, betul ya Pak ya? Betul. Kemudian akhirnya merintis grup perusahaan dari Parama Dharma dan yang bernama Grandika. Nah, mungkin aku bisa serahkan mic-nya kepada Pak Dion untuk sharing di project yang pertama ini. Silakan Pak Dion. Terima kasih Mbak Edi dan Bapak Ibu, saudara sekalian, terima kasih untuk meluangkan waktunya pada sore hari ini. Saya sungguh sangat bersyukur apabila kita bisa berkumpul ya bersama-sama. Mohon maaf kalau saya agak-agak canggung karena ini pertama kalinya saya bawain webinar. Mohon dimaklumi gitu ya. Untuk hari ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan dua proyek dari PT Parama Dharma. Yang satu itu rumah tinggal dan yang kedua itu adalah kantor Mitras. Untuk mula-mula mungkin izinkan saya mengenalkan diri. Saya Dion, seperti tadi Bu Edi sudah sampaikan. Saya kuliah
kurang lebih 6 tahun waktu itu di Australia, dan 2013 saya kembali ke Jakarta untuk merintis dan berguru sama bapak saya sendiri, Pak Han, yang tadi bicara ya. Untuk pertama-tama saya ingin introduksi untuk mengenai proyek ini. Proyek ini namanya itu Orchard Barat gitu. Jadi ini lokasinya di Kelapa Gading, dan ini kalau kita lihat di slide rumahnya kelihatan ya sangat modern gitu, simple, modern, clean, dan sangat kelihatan berkesan tropis gitu, karena kayunya ini bisa dibilang cukup banyak gitu dan sangat ditonjolkan di rumah ini. Mungkin untuk awalnya background rumah ini adalah dimiliki oleh pasang suami istri yang sudah berusia cukup lanjut. Jadi beliau ini, mereka berdua sudah tidak ada anak lagi, anaknya sudah tinggal masing-masing maksud saya. Dan mereka ini waktu itu bertemu dengan saya ingin membangun rumah di Kelapa Gading gitu. Jadi ini mereka bangun rumah bukan pertama kalinya ya dengan Pak Rama. Mereka sudah bangun itu, ini sudah rumah kelima gitu. Jadi Bapak Ibu ini memang hobinya pindah-pindah rumah gitu. Dari mereka lebih muda gitu, usia lebih muda tentunya. Sampai ini rumah kelima mereka. Gitu. Dan dari dulu memang rumahnya selalu bergaya itu nggak suka yang terlalu klasik, banyak ornamen, memang enggak gitu ya. Dari rumah pertama mereka pun mereka selalu mengarahnya ke arah yang tropis, modern gitu. Itu udah sejak tahun mungkin 2000-an awal rumah pertama mereka yang mereka bangun gitu. Dan ini rumah kelima mereka gitu. Introduksinya begitu, dan dari awal mereka bilang gitu ya, mereka sudah umur gitu, sudah di atas kepala 6, ibunya juga sudah operasi lutut, kaki, dan mereka bilang bahwa mereka nggak mau rumahnya itu susah gitu, sirkulasi vertikal. Jadi kalau tangganya terlalu lebar atau terlalu banyak jumlahnya, mereka akan merasa nggak nyaman gitu. Tapi rumah ini kita bisa lihat 3 lantai gitu ya. Jadi harusnya agak susah dong ya naiknya gitu ya. Itu pertanyaan yang timbul. Tapi saya akan jelaskan. Langsung bertanya-tanya, loh katanya kan udah kepala 6 kok malah bikinnya 3 lantai gitu. Udah gitu anak-anaknya udah pada pisah rumah, tapi kok tanahnya lumayan luas banget gitu ya. 600 atau 800, Pak? 600 meter. 630. Iya. 600 persis ya. Dengan lebar tanah ini 20 meter dan panjang ke belakangnya itu 30 meter begitu. Jadi totalnya 600 meter persegi. Mungkin saya lebih enak ngomongnya pakai diagram ya dan zona. Jadi seperti kita lihat ini diagramnya itu saya coba tunjukkan di sini bahwa rumahnya itu terdiri dari 3 lantai ya. Hadapnya itu ke arah barat daya gitu. Jadi timurnya itu sebelah belakang. Kalau ini bisa dilihat matahari yang ini itu adalah matahari timurnya itu. Matahari timur, dan yang depan ini arah nantinya matahari sore. Jadi lantai bawah ini full untuk service. Lantai ini kita sebutnya lantai ground ya. Yang kedua ini kita sebutnya lantai first floor, dan yang paling atas ini kita sebut second floor begitu. Untuk yang lantai ground ini murni untuk service. Jadi ini denahnya untuk lantai ground yang di sebelah kanan slide. Itu bisa kita lihat ini semua lantai ini diperuntukkan untuk service begitu. Jadi ada ruang untuk kamar tidur pembantunya, untuk dapur kotor, untuk gudang. Kita bisa lihat ini sangat-sangat generous gitu.
seringkali saya lihat kalau area servis tuh biasanya sih nggak pernah ada yang sebesar ini gitu ya. Kalau ini saya lihat memang luar biasa besar gitu, karena mengambil satu lantai sendiri di atas lahan 600 meter persegi. Dan saya kira pemiliknya ini sangat-sangat peduli gitu dengan pembantu rumah tangganya. Jadi mereka sudah berkata pada saya dari awal, saya mau pembantu saya itu nyaman juga gitu. Karena pada akhirnya mereka itu adalah orang yang membantu saya. Kalau saya nggak ada yang bantuin, nggak ada mereka nggak happy, apalagi saya udah berusia cukup lanjut gitu ya. Saya happy, mereka happy juga gitu. Jadi makanya kenapa ini itu sangat-sangat manusiawi lah gitu ukurannya ya. Dan ini termasuk mewah sih untuk ukuran kamar ART. Mereka bilang ya harus ada pencahayaan yang cukup untuk kamar tidur pembantu, walaupun ini ada di lantai ground yang notabene itu kalau rumah 3 lantai seringkali lantai ground floor-nya itu kurang sama cahaya gitu ya. Betul. Tapi ini saya akali dengan setback yang cukup besar. Ini lebarnya 1,5 meter ya, gang di samping ini 1,5 meter lebarnya, dan itu sangat membantu gitu. Jadi ini kan kamar tidur pembantu yang nomor 1 ini, kalau kita bisa lihat ini mataharinya sangat masuk cahayanya ke dalam, dan itu sangat sehat lah buat pembantu rumah tangganya di sana. Hal berikutnya mungkin yang kita lihat ini sangat luas ya. Ini nomor 7 ini adalah ruang olahraga si bapak gitu. Jadi hobinya itu main pingpong. Oh, masih aktif main pingpong gitu ya, walaupun umur sudah 60. Bukan main golf ya, betul? Main golf, kalau main golf itu paham ya, berdi terus itu paham. Kalau main golf itu paham betul. Hobinya main pingpong, jadi ini ruang pingpong bapaknya gitu. Dan yang menariknya lagi ini di sebelah garasi ini ada void juga ya. Jadi bapak pemilik juga bilang sama saya mau garasi saya itu juga terang gitu. Jadi ini atasnya ini void. Jadi kalau matahari itu juga masuk ke dalam void ini. Jadi ini void ya. Jadi ini garasinya selalu terang gitu. Nanti saya bisa kasih lihat fotonya di belakang untuk area servis ini, betapa ini tuh cahayanya sangat cukup gitu, tanpa perlu menyalakan cahaya buatan ya, seperti lampu dan sebagainya. Mungkin saya lanjut. Untuk lantai dasarnya sendiri, ini kita bisa lihat ya. Seperti tadi saya bilang, ini rumah ini tuh menghadap ke arah barat daya gitu. Utara ini utara ya, kita lihat. Barat dayanya itu ke sini, dan sebelah sini tuh barat. Barat, berarti matahari. Jadi ini mataharinya itu sangat terik gitu ya, kalau sore hari itu, kalau hadap depan. Jadi pemilik itu bilang sama saya, Pak Dion, ini tolong kamar tidurnya jangan menghadap ke arah depan gitu. Karena dari pengalaman yang sudah-sudah ya, seperti kita tahu kalau barat itu konotasinya pasti panas gitu. Ya. Gimana menyiasati desainnya supaya itu tidak panas gitu ya kamarnya. Jadi yang saya pikir dari awal, saya tidak boleh menempatkan kamar tidur itu di sisi depan bangunan. Jadi kalau kita lihat, ini dengan lantai, kita sebutnya lantai 1 dan lantai 2 ya, biar mudah gitu. Ini kamar tidurnya itu yang ini ya, ini ada 1 kamar tidur. Ini kamar tidur masternya. Ini ada di lantai 1, dan kamar tidur masternya ini menghadap ke arah taman belakang. Mengapa? Karena supaya kamar tidur ini itu mendapatkan cahaya dari timur. Itu tujuan utamanya. Dan supaya dapat view juga ke arah taman belakang yang kita bisa lihat ini cukup besar lah gitu ya. Untuk
rumah ini sendiri, saya berusaha untuk tidak apa istilahnya tidak memaksimalkan sampai ke batas pagar, batas coupling. Jadi kalau kita bisa lihat ini di sisi sebelah kirinya ini sangat saya bikinkan jarak supaya ini udara tetap bisa mengalir gitu. Dan kamar tidur ini juga bisa mendapatkan cahaya dari sisi samping gitu. Iya, iya. Kalau Punten mau tanya, kalau di sebelah kiri itu dia tetap full tembok atau lebih banyak jendela? Kalau ini yang sebelah kiri memang lebih banyak jendela begitu, Bu Mbak Hedi. Oke. Dari kamar tidur utama misalnya dia sebentar saya bisa agak zoom ya. Ya. Jadi ini jendelanya itu selain menghadap ke arah taman belakang, ke arah timur, dia juga mendapatkan jendela ke arah Ada cross ventilasi itu ya. Dan cahayanya saya pastikan itu cukup begitu. Dan apabila kamarnya saya tempatkan di sisi sebelah timur, maka kita harus pikirkan juga kalau begitu apa yang harus ada di sebelah barat? Mungkin itu pertanyaan berikutnya ya. Jadi yang saya pikirkan bagaimana kalau di sisi sebelah barat itu kita tempatkan untuk ruang-ruang yang pemilik rumah itu tidak berlama-lama menggunakannya. Contohnya itu jadi adalah tangga utama gitu ya. Ini yang benar-benar posisinya di sebelah barat. Kalau kita tahu bahwa tangga itu hanya fungsinya adalah untuk sirkulasi vertikal. Jadi tentunya orang tidak akan berlama-lama di atas tangga, mereka akan lalu lalang saja begitu. Jadi saya kira itu hal yang ideal saya letakkan di sisi sebelah barat. Dan untuk masalah panas, mungkin saya lebih baik lanjut slide berikutnya. Mungkin saya agak loncat ya. Dan ini untuk tangga utamanya gitu. Tangga utamanya ini menghadap ke sebelah barat. Dan untuk supaya saya mencegah supaya terlalu banyak cahaya masuk ke dalam rumah ini, maka saya mendesain dengan ide ini ada screen tambahan di balik kaca tersebut. Kaca ini tingginya 7,5 meter. Wow. Dengan frame aluminium. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalkan ini saya nggak tutup screen dengan ketinggian kaca 7,5 meter, itu tentunya rumah di dalam akan sangat panas dan cahaya yang masuk akan sangat berlebih. Maka dari itu muncul ide tersebut supaya harus ada screen tambahan di balik kaca tersebut supaya ini tidak terlalu panas. Idenya begitu. Dan mungkin saya balik ke slide tadi. Jadi ini kita bisa lihat screen-nya dan ini untuk screen yang sisi sampingnya juga ada ya. Ini screen-nya kalau bisa kelihatan ya. Jadi ini untuk tujuannya menghalangi sinar matahari sore. Oke, di ruang tengah ini tetap disediakan AC kah, Pak? Tetap ada, tetap ada. Jadi kalau bicara untuk AC, ini AC-nya itu sebetulnya yang kalau di sini bisa kelihatan ada garis hitam. Itu sebetulnya AC-nya ya. Jadi ini sistem AC-nya itu sudah menggunakan sistem AC VRV. Jadi dia itu tidak terlihat seperti AC konvensional biasa begitu. Jadi bentuk grillnya itu memang cuma sekedar garis hitam saja. Nanti itu udaranya semua keluar dari sisi garis tersebut begitu.
tadi sorry, saya sampai. Selanjutnya mungkin saya bisa sedikit jelaskan. Ini juga ada pertanyaan gitu ya, kenapa rumah dengan luas sebesar ini, berdiri di atas tanah 600 meter persegi, kenapa kamarnya itu cuma 3 gitu. Jadi ini kamarnya di lantai dasar ada 1, di atas itu kamarnya ada 2. Sebetulnya kita bisa aja gitu, kamarnya jauh lebih banyak dari ini. Cuman tetapi pemilik mengatakan toh anak saya juga sudah tidak tinggal sama saya, jadi buat apa kamarnya terlalu banyak. Itu yang beliau katakan. Dan ini satu alasan juga kenapa kamar master bedroom-nya itu ada di lantai 1 ya, supaya beliau ini tidak naik tangganya itu terlalu jauh gitu. Ngomong-ngomong masalah tangga, awalnya saya mengeksplor sangat banyak variasi kemungkinan. Jadi awalnya ini nggak pakai tangga, awalnya pakai rem. Tapi kalau setelah saya coba pakai rem, ternyata itu sangat memakan ruang. Jadi sehingga akhirnya tidak menggunakan metode rem lagi. Saya sempat juga mengeksplor bagaimana kalau menggunakan eskalator seperti di mall-mall itu. Oh. Iya, sampai orang eskalatornya bilang sama saya gitu. Saya kerja jualan eskalator udah 20 tahun. Saya nggak pernah masang di rumah orang, Pak. Seumur hidup. Jadi itu permintaan yang tidak lazim gitu ya. Akhirnya itu ide tersebut juga di scrap gitu. Karena mikir gimana maintenance-nya gitu kan. Juga takutnya ada bahaya gitu kan. Kalau eskalator di dalam rumah itu Dan listriknya juga besar sekali ya kalau eskalator. Tapi kalau rem, sebenarnya rem untuk pemilik yang berusia 60 ke atas tuh, itu biasanya sih bagus gitu ya idenya. Itu kenapa tidak diaplikasikan di rumah ini tuh, Pak? Itu karena satu hal, dia pengen ruang pingpongnya itu besar gitu. Oh, oke. Karena lebih concern ke ruang pingpongnya. Betul. Jadi dulu itu saya ada ide remnya itu ditaruh di sisi sebelah sini ya. Tapi itu sangat memakan tempat gitu. Karena ini floor to floor-nya kan 3,5 meter ya. Sementara idealnya itu kalau rem untuk orang itu dia harus 1:14. 1:14 itu artinya untuk setiap ketinggian naik ketinggian 1 meter, remnya itu panjangnya harus 14 meter gitu. Itu yang ideal. Jadi kalau misalkan floor to floor-nya 3,5 meter, itu tinggal 3,5 dikali 14 gitu. Jadi kita perlu rem itu panjangnya 45 meter kurang lebih. Mesti muter-muter sampai ke lantai 3 ya baru. Ini kayak ular gitu di sini. Jadi saya kira itu tidak ideal gitu. Sehingga solusi akhirnya menggunakan chairlift. Oh, Ini disediakan. nggak ada di foto, tapi chairliftnya itu ada di sini posisinya. Jadi setelah turun mobil, ini nanti dia belok ke sini ya. Nah, ini chairliftnya itu standby di sini. Nanti dia tinggal pencet tombol, dia duduk di chairliftnya, nanti dia naik, nyampenya di sini. Dasar ya. Betul. Jadi nggak perlu yang namanya Rem yang menaiki tangga satu-satu gitu ya. Akhirnya solusinya demikian. Oke. Dan untuk chairliftnya sendiri itu hanya untuk sampai lantai dasar, lantai satunya saja. Kenapa? Karena mereka itu bilang, saya rasa saya nggak akan sampai naik ke lantai 2, mereka berkata demikian. Karena ini yang kamar lantai 2 ini adalah untuk cucu-cucu saya gitu ya, untuk anak, untuk cucu. Jadi kalau saya lagi akan naik. Yang naik itu anak saya, cucu saya gitu. Jadi chairliftnya itu ya saya kira nggak perlu lah sampai ke atas. Waktu itu pertimbangannya demikian. Itu satu alasan juga mengapa di tangga ini bersih gitu ya, tidak ada
lift, tidak ada chairlift gitu. Mungkin saya ada yang ketinggalan tadi. Jadi kenapa rumah ini nggak pakai lift gitu? Kenapa rumah ini nggak pakai lift? Padahal kita tahu ya, belakangan ini lagi ngetren gitu, yang namanya home lift. Jadi lift yang berukuran kecil yang dipasang di rumah-rumah lah. Tapi mengapa mereka tidak mengambil opsi tersebut? Ceritanya mereka itu pernah kekurung Oh, di dalam lift jadi trauma kalau di lift. lama berjam-jam gitu ceritanya. Jadi mereka nggak mau mengambil resiko tersebut gitu. Itu dari awal pada saat brief udah langsung disampaikan. Kita nggak mau ada lift di rumah ya, udah langsung gitu ya Pak ya. Betul. Jadi itu nggak bisa dijadikan opsi lah gitu. Padahal kalau mau pakai lift banyak sekali tempatnya sebetulnya. Bisa taruh di tengah tangga, bisa ini ada void sebesar ini gitu. Bisa sangat banyak lah tempat dan kemungkinan. Tapi memang beliau tidak menginginkan hal tersebut gitu. Mungkin berikutnya saya sharing sedikit tentang Conwood ya. Yeah. Jadi rumah ini kita banyak menggunakan produk Conwood gitu, terutama yang sangat prominent gitu ya. Prominent maksudnya sangat ditonjolkan adalah di overstack atap rumah ini. Jadi ini seperti kita lihat yang di sisi sebelah atas. Ini semuanya ini menggunakan Conwood. Itu kalau saya catat tipenya adalah Conwood flat dengan ukuran 11 mili, lebar 10 cm, panjang 3 meter. Itu kalau kita lihat sangat mirip seperti kayu asli gitu. Jadi bagus lah gitu ya, sangat-sangat bagus gitu Conwood. Dan untuk fasad tampak depannya kita juga menggunakan Conwood siding tipe BG. Ini kita pakai untuk dinding di, mungkin saya sini lebih jelas. Yang ini Conwood siding BG. Itu kita juga menggunakannya. Dan ini nggak kelihatan, tapi ini di atap untuk list plangnya itu kita menggunakan Conwood tipe Eaves. Conwood Eaves untuk list plang genteng atap atas gitu. Oke. Boleh tahu juga Pak, kalau di bagian fasadnya itu dia pakai apa tuh Pak? Yang 7,5 meter tinggi. Yang ini ya. Kalau ini memang kita mengeksplor sangat banyak kemungkinan waktu itu. Jadi pada awalnya kita juga menginginkan untuk menggunakan Conwood body, tapi untuk dimensi sebesar ini, mohon maaf, itu waktu itu Conwood belum ada gitu ya. Jadi akhirnya kita putuskan ini memang menggunakan kayu asli gitu. Jadi ini kita pakainya namanya kayu ulin ya, atau kayu besi, karena owner sendiri menginginkan untuk supaya ini tidak mudah lapuk begitu. Jadi akhirnya ini diputuskan untuk menggunakan kayu ulin tersebut untuk kisi-kisi vertikalnya. Oke. Tapi kalau ke depannya Conwood mungkin akan mengeluarkan produk baru dengan ukuran cukup besar. Saya akan sangat senang ya dan mempertimbangkan menggunakannya gitu. Mungkin saya sedikit bicara untuk interiornya ya. Interior rumah ini ini foyer-nya. Jadi kalau foyer itu yang sisi sebelah sini ya, itu foyer. Jadi ini juga desainernya kebetulan sister company kita, PT Damar Laras Cipta. Jadi ini juga banyak terinspirasi dari desain fasad rumah itu sendiri gitu. Seperti kita lihat ini kisi-kisi vertikal, dan hal tersebut juga diterapkan di interior rumah ini.
Untuk ruangannya juga ini sangat menekankan elemen vertikal ya. Jadi ini void-nya sangat tinggi. Ini tingginya itu 7,8 meter. Wow, Void 7,8 meter ya void. Untuk rumah tuh tinggi banget sih memang. Tinggi banget ya. Kenapa gitu? Kenapa sih harus ada void sebesar ini di tengah-tengah rumah ini gitu? Satu itu sebenarnya untuk memberikan kesan yang megah ya, itu satu hal sih kalau dari segi estetik. Tapi kalau dari segi arsitekturnya sendiri dengan void yang tinggi, tentu sirkulasi udara akan jauh lebih baik. Dan seperti kita tahu, udara panas itu selalu naiknya ke atas gitu ya. Jadi dengan void sebesar ini tentunya akan sangat meminimalisir penggunaan air conditioner dan penggunaan cahaya di siang hari gitu. Itu tujuannya. Dan ini untuk ruang makannya ya. Serta ini foto dari sudut pandang angle yang berbeda. Itu kita bisa lihat tangga utamanya yang tadi saya sampaikan. Ya, yang jendela 7,5 meter itu ya Pak ya. Betul. Sekaligus tangga. Untuk ruang utamanya sendiri ini mengusung konsep yang open ya. Jadi kita bisa lihat ini sangat-sangat terbuka gitu. Hampir tidak ada. Nggak ada sekat sama sekali kalau kita lihat sih. Sekat sama sekali gitu. Ini kalau kita bisa lihat, ini ruangan ini itu semua adalah satu kesatuan ya. Gitu. Antara pantry, antara meja makan dan ruang keluarga itu adalah satu kesatuan gitu. Jadi kita berusaha juga ya supaya tidak ada tiang struktur di tengah, karena itu akan sangat mengganggu konsep tersebut gitu. Itu satu hal. Mungkin hal lainnya yang bisa saya sampaikan untuk rumah ini, kita bisa lihat tidak ada kolom ya yang terlihat gitu. Itu juga aku baru mau tanya ini, kok bisa di bentangan sebesar ini tuh nggak kelihatan ada kolom sama sekali gitu? Dia kayak nyatu sama tembok atau bahkan nggak kelihatan. Jadi kolom di rumah ini itu semuanya dimensinya maksimal itu dengan lebar 15 cm. Oh, setebal tembok dong ya? Jadi tidak ada kolom yang lebarnya itu melebihi 15 gitu. Kalau panjangnya itu bervariasi ya, ada yang 15 kali 60, 15 40, 15 50. Dan itu tujuannya apa? Supaya kolom-kolom tersebut bisa disembunyikan di dinding-dinding ini, dinding-dinding rumah ini. Sehingga tidak ada satupun dinding itu yang menonjol kolomnya. Begitu. Iya, sama aku tanya satu lagi boleh. Jadi kalau di bagian void-nya itu ya, kadang kan ada yang permintaan kalau kita mau ada satu guest room atau tempat tamu untuk duduk ngobrol, baru habis itu ruang keluarga. Nah, ini dengan desain seperti ini kan berarti nggak ada guest room-nya tuh ya Pak ya? Betul. Jadi kalau untuk tamu, pemilik owner bilang sama saya, kalau tamu itu yang sekedar datang ya, maksudnya nggak nginep gitu, itu kita cukup ketemunya di foyer aja gitu. Ini foyernya ya. Sebetulnya sih ide awalnya ini ada kursi gitu, ada kursi di sini dan di sini sebelah kaca gitu. Tapi pada akhirnya ini tidak jadi gitu ya. Jadi dia bilang ya cukuplah kalau bertamu sekedar ngirim barang atau apa, cukup sampai di batas foyer aja gitu. Jadi tamu tersebut tidak perlu masuk sampai ke dalam ruang utamanya.
Oke, jadi sebenarnya ide awal si Void itu adalah untuk si ruang tamu. Oke. Ruang tamu, betul. Untuk kamar tidur tamunya juga tidak ada ya, karena dia bilang jarang sekali ada tamu datang untuk nginep di rumah ini gitu. Kalaupun ada yang nginep itu pasti anaknya atau cucunya, jadi mereka cukup pakai yang kamar lantai 2 gitu. Makanya kenapa di lantai satunya ini tidak ada kamar tidur tamu gitu. Yang biasanya itu ada gitu kan. Tapi untuk rumah ini memang ditiadakan begitu. Ya mungkin kalau mereka punya tamu, saya inepin di hotel deket Mall Kelapa Gading aja gitu ya, Hotel Haris. Bisa gitu kayaknya deh. Tapi kalau cucu atau anaknya itu dia stay di atas atau hanya pada saat liburan aja datang gitu ya Pak? Biasanya pas weekend gitu aja sih. Oh, oke. Memang Jadi memang jarang. tidak stay di situ ya? Betul. Oh ya, untuk peserta project sharing kali ini, kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh langsung di chat aja, boleh ketik di chat aja ya. Silakan lanjut lagi Pak. Oh iya. Dan ini untuk ruang utamanya ya, seperti tadi saya share, ini dia sangat terbuka tanpa ada sekat. Jadi ini ruang duduk, ruang nontonnya itu atasnya langsung void besarnya tadi gitu. Dan atasnya ini kita bisa lihat ini ada jendela ya. Ini ambil fotonya sore-sore gitu. Jadi ini sangat terang gitu. Sangat terang. Karena ini ada jendela atas, ada jendela bawah. Dan itu sangat membantu pencahayaan rumah ini. Ada usulan di awal, kenapa kaca belakang ini itu nggak menerus gitu, seperti yang depan. Kalau yang depan tadi kan kacanya 7,5 meter ya. Kenapa yang ini juga nggak 7,5 meter gitu? Bisa aja sih sebetulnya. Tapi satu hal ya, pemilik rumah tuh bilang sama saya bahwa yang kalau kacanya itu terlalu banyak, yang tinggi-tinggi, nanti yang bersihin siapa gitu. Jadi kalau idealismenya saya sih, saya mungkin akan mengusulkan ini kalau kacanya langsung tinggi bagus juga gitu. Tapi dia bilang dibagi 2 saja kacanya. Jadi yang lantai 2 ini bisa diakses juga dari balkon belakang supaya ini mudah dibersihkan gitu. Itu satu hal ya. Jadi rumah ini juga menekankan bagaimana perawatan yang mudah selain desain yang luas, lapang, sirkulasi udara yang baik, sirkulasi cahaya yang baik. Tapi kita juga harus ingat pada akhirnya rumah ini itu untuk ditinggali bertahun-tahun gitu, untuk berpuluh-puluh tahun mungkin bahkan. Jadi bagaimana supaya rumah ini tuh bisa di-maintain tidak menimbulkan kesulitan bagi penghuninya itu. Jadi itu salah satu hal ya saya pikirkan juga. Gitu. Untuk kamar tidurnya rasanya simpel saja, jadi ini dari desain interior kita juga ya, lebih mengusung konsep. Ini kamar tidur utama ya Pak ya? Ini kamar tidur anak. Oh, yang anak yang di lantai 2 atas itu ya? Lantai 2. Sorry, yang ini kamar tidur utama ya. Ya ini kamar tidur utama, ya ini kamar tidur anak di lantai 2. Gitu. Ada satu lagi, cuman fotonya saya nggak tampilin. Gitu. Ada 3 kamar tidur. Ini tangga utamanya tadi yang saya cerita. Kalau ini memang trap tangganya kayu jati ya. Jadi ini handrailnya juga kayu jati dan trap tangganya ini juga kayu jati gitu. Karena ini mungkin memang cita-cita dan keinginan pemilik rumah, kalau tangga utama dia itu dia pengennya kayu jati gitu. Jadi ini saya coba wujudkan. Ini satu hal juga ya, kenapa harus ada screen di balik kaca ini gitu. Karena ini kayu asli.
apabila ini cahaya langsung masuk tanpa difilter oleh kisi-kisi vertikal yang ada di luar ini, maka ini akan cepat sekali pudar gitu. Ya, warnanya ya. Warnanya akan cepat sekali pudar, dan ya sangat disayangkan gitu ya kalau baru berapa tahun dipakai ini udah pudar gitu. Jadi ini makanya kenapa harus ada screen tersebut di tampak depannya. Dan ini untuk teras belakangnya, teras belakang. Jadi teras belakangnya ini kalau saya ingat ini 6 meter lebarnya. Tamannya sendiri 4 meter, maaf. Dan ini ada terasnya sendiri, ini terasnya lebarnya 3 meter. Gitu. Tamannya 4 meter, terasnya 3 meter. Jadi ini cukup lebar ya. Dan saya juga bikin overstack atapnya cukup jauh supaya dengan tujuan ini kalau hujan tidak sampai masuk ke dalam, ke pintu kaca ini gitu. Tujuannya itu. Apalagi kalau hujan badai ya, takutnya ini air masuk semua ke dalam kalau overstack-nya ini pendek. Itu satu hal juga. Dan ini mungkin sebelum saya tutup, ini untuk area servisnya yang tadi saya cerita. Jadi ini lampunya juga sangat sedikit ya, kalau kita lihat ini titiknya cuman nggak terlalu banyak gitu. Dan ini kalau di siang hari ini ya sangat-sangat terang gitu. Karena di sisi kiri kanannya area servis ini ada setback sekitar 1,5 meter. Jadi pencahayaannya itu sangat cukup untuk area servis. Kamar tidur pembantu, kamar mandi pembantu, garasi, itu dia sangat-sangat lapang dan tidak memerlukan pencahayaan kalau siang hari. Begitu. Oke, Pak Dion, ini ada yang tanya nih, tadi kan terkait sama air hujan di Kelapa Gading tuh, ada pertanyaan dari Widi. Jadi di Kelapa Gading tuh sudah terkenal banget kan sama hujan, banjir gitu ya, bahkan banjirnya udah sampai bisa setinggi dada gitu. Nah, kalau untuk lokasi di rumah ini gimana terhadap banjir? Apakah sudah dibuat seaman mungkin atau antisipasinya gitu, Pak? Atau ternyata titik di rumah ini tuh malah sebenarnya nggak kena banjir sama sekali? Jadi memang komplek ini itu tergolong salah satu yang di Kelapa Gading itu yang nggak masuk banjir. Masuk banjirnya itu di jalan besar ya gitu. Di dalam kompleknya sendiri memang terbukti dia pas lagi pembangunan rumah ini juga terjadi banjir yang sangat besar waktu itu di Kelapa Gading. Namun rumah ini tetap aman gitu, walaupun jalan utamanya itu kebanjiran ya, parah. Tapi kita sudah mengantisipasinya dengan satu cara gitu. Kalau sampai memang satu hari pun akan terdampak, ini garasinya itu sudah saya naikkan di level 80 cm begitu. Oh, udah 80 cm di atas itu ya, jalan. Dan lagi ruang utamanya itu atau ruang lantai dasarnya adanya di lantai atasnya, yang di bawah hanya dipakai buat servis ya. Betul. Karena ini area servis, ya kalau sampai apa ya bahasanya, amit-amit gitu ya, sampai masuk pun juga palingan mobil aja yang kerendam ya Pak ya, masih asuransi lah. Gak ada barang berharga lain. Oke. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Dita. Nih Mbak Dita nih mewakili tim Konwood nih pertanyaannya. Jadi Mbak Dita nanya, kalau saat menggunakan kayu itu diubah menjadi Konwood, apakah ada concern dari arsitek atau dari kontraktornya, atau bahkan mungkin dari pemilik rumahnya mungkin? Karena mungkin kan pemilik rumahnya berumur 60 tahun ke atas dan mungkin dia belum tahu mengenai Konwood itu sendiri gitu.
Iya, maksudnya mungkin untuk yang interior begitu ya? Yang Atau di eksteriornya. eksterior? Yang kan konut kan dipakai untuk di plafon dan di dinding Iya, depan rumahnya kan. Nah, betul, itu betul. saat memilih konwood untuk menjadi material rumah tersebut, Iya. apa ada concern tertentu? Eh, Kalau concern sih enggak ya, malah kita sebetulnya owner itu sangat-sangat mendukung gitu. Jadi saya coba beri edukasi gitu ke owner. Saya bilang sama dia, Pak, saya kira kalau untuk overstack ini untuk dinding, kenapa kita nggak pakai conwood aja gitu? Kenapa kita pakai conwood supaya lebih tahan cuaca, lebih kalaupun apa namanya usia juga tidak akan lapuk gitu. Dan beliau juga mengerti sih. Dan satu lagi kelebihannya karena conwood ini kan untuk warna itu bisa fleksibel ya. Iya, Jadi karena base-nya itu kan warnanya seperti kita tahu itu kayak warna semen gitu, warna abu-abu. abu-abu, betul. Gitu. Jadi mudah gitu loh. Jadi saya mau pakai warna agak gelap atau saya mau pakai warna agak muda itu sangat-sangat fleksibel gitu. Kebetulan memang ini ownernya sukanya warnanya kayu gelap ya. Ya, kayak ulin semua nih ngikutin kayaknya. Jadi ya itulah yang terjadi, ini warnanya dark brown begitu. Ini warna dark brown. Dan nggak ada concern. Nggak ada concern tertentu ya, malah ownernya malah seneng begitu dapat masukan mengenai material conwood ini ditaruh di outdoor. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Kayaknya kita bisa lanjut ke, maksudnya pertanyaan-pertanyaannya udah diwakilin sama pertanyaan aku nih dari tadi. Jadi kita langsung lanjut ke project kedua ya, Pak Dion ya. Boleh. Mungkin sedikit saya satu hal. Ini kenapa kita pakai kayu gitu ya, Bu Hedi? Karena ini modulnya itu adalah setinggi yang bawah ini 4 meter. Dan yang atas ini 3 meter gitu. Jadi 4 meter itu ownernya bilang sama saya tuh maunya nggak ada sambungan gitu loh. Makanya kenapa akhirnya menggunakan kayu ulin tadi gitu. Karena itu kebetulan saya bisa dapat yang 4 meter tanpa ada sambungannya gitu. Ya, tentunya harganya tinggi sekali kayu ulin dengan panjang 4 meter tanpa sambungan. Ya, itu Itu bukan menjadi concern di project ini ya, kalau dari segi harga sepertinya. ya. Tapi lebih ke estetikanya. Ya. Oke, mungkin saya bisa lanjut ke proyek selanjutnya ya. Jadi proyek berikutnya yang sedikit saya mau sharing. Jadi ini gedung kantor di Jalan Era Kartini. Era Kartini itu bagi yang kurang familiar, jadi itu lokasinya ada di Jakarta Selatan ya. Kalau kita tahu itu namanya Jalan TB Simatupang. TB Simatupang itu ke arah menjauhi Pondok Indah gitu. Kalau ini tuh ke arah yang menuju Carrefour, ke arah Pondok Indahnya gitu ya. Jadi ini arah sebaliknya dari Jalan TB Simatupang gitu. Tapi orang biasanya sebutnya itu Jalan TB Simatupang juga sih, mau kiri mau kanan gitu. Dan proyek ini cukup unik karena seperti kita tahu ya di Simatupang itu rata-rata bangunannya itu sangat-sangat tinggi gitu. Yang paling terkenal mungkin apa namanya Talavera begitu ya. Baru Talavera. Itu mungkin ada, saya kurang tahu 40 lantai mungkin atau lebih ya. Coba Pak Deden pernah ngantor di sana berapa lantai? Arkadia juga tinggi. Arkadia. Sebelahnya Talavera. Gitu ya. Jadi ini agak unik gitu. Jadi ini pemiliknya punya tanah gitu, udah sangat lama ya dia memiliki tanah ini. Aslinya itu udah rumah tua gitu. Udah sangat-sangat memprihatinkan lah kondisi rumah tuanya, dan itu dibongkar.
Luas lahan ini adalah 1.800 meter. 1.800 meter. Sebetulnya kalau masalah izin, ini bisa saja gitu dibangun sampai setinggi lebih dari 10 lantai. Tapi owner bilang ke saya gitu, saya ini mau pakai sendiri, saya nggak mau sewain, dan ya jadi buat apa saya bangun tinggi-tinggi gitu kalau toh saya nggak ada rencana untuk sewakan dan memang saya mau gunakan sendiri gitu. Maka akhirnya diputuskan untuk membangun kantor ini dengan bangunan utamanya setinggi 4 lantai. Dan ini ada parkiran sebetulnya di bawahnya ya, nggak kelihatan. Itu semi basement. Itu 1 lantai gitu. Jadi totalnya ini 5 lantai. Dan pendekatan dalam mendesain kantor ini sedikit berbeda ya dengan rumah orchard tadi yang baru saya sharing. Jadi ini pendekatannya itu lebih dari sisi bentuk dan fungsionalitas ruangan di dalamnya gitu. Jadi kebetulan ini perusahaan juga perusahaan kontraktor ya, tapi bedanya dengan Parama, mereka itu membangun dermaga, membangun pelabuhan. Oh, kontraktor di segi itu ya, apa namanya, dermaga, pelabuhan, dan berhubungan sama laut, betul. Dan piping bawah laut itu ya untuk kabel, itu spesialisasi mereka gitu. Jadi mereka itu sangat sering gitu menggunakan kapal, namanya ini kapal crane gitu, crane ship. Ini yang fotonya ada di kanan bawah. Itu seperti kita lihat ya, itu bentuknya kan sangat khas gitu. Ya, gedungnya juga kayaknya idenya dari crane ship ini nih. Iya, jadi ya ide awalnya dari situ gitu, Wedi, betul sekali. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini kan ada, maaf ya, ini saya coret. Ini ada bentuk diagonalnya di sini. Ini juga saya aplikasikan di sini gitu. Dan untuk yang diagonal ini juga saya terinspirasi dari diagonal crane ship tersebut gitu. Dan mungkin saya bisa sharing untuk denahnya ya. Jadi ini denah kantor tersebut ya. Ini seperti kita lihat, ini luas lahannya itu kurang lebih 1.800 meter persegi gitu. Dan bangunannya sendiri ini sangat kecil gitu. Jadi ini tapaknya itu berhubung di Simatupang juga tidak boleh terlalu luas ya. Berdasarkan peraturan pemerintah itu hanya boleh dibangun di angka 30% untuk bangunannya sendiri gitu. Jadi kita bisa lihat ini GSB-nya di sini, ini juga GSB. Bangunannya itu mulainya dari sini dan dari sini gitu. Jadi sangat-sangat jauh di belakang batas kita tuh boleh bangunnya gitu. Jadi memang owner sendiri juga sangat menekankan gitu bahwa ia tidak perlu kantor luas-luas. Dia mau penghijauannya itu banyak dan ya secukupnya saja lah gitu kantornya itu. Jadi bangunan utamanya sendiri ini luasnya hanya di ukuran 18 kali 18 meter. Jadi kalau 18 kali 18 itu nggak sampai 400 meter ya. Yeah. Kurang dari 400, mungkin sekitar 370-360 meter ya untuk luas bangunannya sendiri. Dan tanahnya sendiri sedikit berkontur. Jadi yang sebelah timur ya. Timurnya ini lebih tinggi dibanding yang sebelah utara. Ini utaranya maksud saya. Ini timur, ini utara. Di sebelah timur ini lebih tinggi gitu. Itu satu hal juga kenapa basementnya itu nggak kelihatan dari depan. Karena kita memanfaatkan kontur tersebut. Begitu. Dan kita bisa lihat bahwa lahannya sendiri itu sangat banyak dimanfaatkan untuk taman, penghijauan ya. Jadi ini di sebelah belakang juga fungsinya untuk taman ya. Ini juga ada taman, ini juga ada taman.
dan sisanya itu hanya untuk parkiran mobil dan traffic gitu. Dan parkirannya kita bisa lihat juga sangat-sangat sedikit, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hanya ada untuk 9 mobil ya gitu. Walaupun sebetulnya bisa aja ini untuk parkir atau untuk yang lain gitu, tapi memang pemilik menegaskan bahwa mereka nggak perlu gitu, tidak memerlukan parkiran terlalu banyak. Mungkin saya bisa sedikit share. Jadi ini awalnya ini denah yang awal sekali ya. Jadi memang ini awalnya itu tanahnya bentuknya L, dan tanahnya ini itu belum dibeli gitu oleh pemilik. Di awal project tanah ini belum dibeli ya. Jadi negosiasi alot gitu dengan pemilik lahan sampai akhirnya itu bisa dibeli, dan akhirnya ini desainnya saya harus revisi begitu. Sehingga tanah yang dibeli ini juga bisa dimanfaatkan untuk penghijauan dan parkir gitu. Jadi ini beli lahan tapi bukan buat dibangun ya. Beli lahan ini tapi buat taman dan parkiran. Udah itu aja. Itu satu hal yang apa ya? Kalau dari sisi ekonomi finansialnya mungkin itu nggak masuk akal gitu. Tapi ya pemilik bilang ya untuk apa gitu lah. Ini yang penting estetiknya bagus. Saya nggak perlu lah bangunan besar-besar gitu. Jadi ini satu proyek yang saya kira cukup unik gitu dari sisi desainnya ya, dan pendekatan dalam mendesain gitu. Ini interior dalamnya, jadi ini foyernya. Sebuah kantor nih bisa dibilang kantor mewah ya Pak ya? Karena ini lebih menekankan mungkin kualitas ya bahasanya. Ya. Jadi dia nggak perlu besar-besar gitu loh, tapi tiap lantai itu dia benar-benar maunya didesain dengan nyaman, dengan baik artistik, dengan baik gitu. Iya. Jadi ini interiornya juga didesain oleh sister company kita ya, Gemar Lara Cipta, dan ini juga masih menekankan elemen-elemen tropis gitu ya. Mungkin ini ada sedikit benang merah seperti proyek Orchard yang sebelum ini ya, elemen kayunya kita bisa lihat vertikalnya gitu ya, garis-garis vertikal juga terlihat di sini gitu. Ini dengan kombinasi antara kayu dan marmer berwarna abu-abu ya, supaya memberikan kesan ini kantor tapi berasanya tuh homey gitu. Itu tujuannya. Ini untuk ruang meetingnya ya. Jadi ini kalau kita lihat ruang meetingnya itu belakangnya ada vertical garden. Nanti ada fotonya yang lebih jelas. Jadi kalau dari ruang meeting dia pengennya bisa ngelihat hijau gitu. Ini di lantai 1 ya? Lantai dasar kan Pak? Ini lantai dasar, betul. Lantai dasar. Jadi maaf kalau saya balik ke Dena, ini ruang meeting yang ini ya. Oh, siap. Jadi ngadepnya itu ke taman belakang gitu. Nah ini. Dan itu ya tentunya bisa dibuka ya sekatnya. Apabila ini mau jadi ruangan meeting besar atau acara itu bisa dengan sangat mudah untuk digabungkan gitu. Ini juga ruang meeting lainnya, ini mungkin sedikit lebih jelas ya, ada kelihatan tamannya di belakang gitu. Dan ini untuk halaman belakangnya juga ada bangku-bangku, itu tujuannya untuk apabila ada yang merokok gitu ya, dipersilakan untuk ke sisi belakang bangunan gitu. Tujuannya itu sih. Untuk break juga, untuk saat istirahat gitu, jadi banyak karyawan yang bisa memanfaatkan ruang outdoor di sisi belakang kantor tersebut. Gitu. Dan ini fotonya ya untuk taman belakangnya tadi. Ini ada kursi. Ini tempat ngerokoknya ya, wow bagus. Betul. Ya, ada vertical garden ini. Dan ini ada vertical apa sebutnya? Vertical garden.
ini bentuknya kayak ombak gitu kalau kelihatan tanamannya. Itu desainnya karena memang bidangnya kan di kelautan ya. Jadi kita mendesain supaya mengikuti pola sesuai dengan bidang pemilik kantor tersebut gitu. Ini lantainya kayaknya dek konwood atau bukan nih Pak? Oh ya maaf, jadi ini konwood. Jeli saya kalau ngelihat yang coklat-coklat. Ini konwood dengan menggunakan konwood deck 6 inch ya. Iya. Kalau saya diralat kalau salah. Ini tebalnya 14 mili, lebarnya 15 cm, panjangnya 305, 3 meter. 3 meter 5 cm gitu. Jadi ini semua pakai konwood. Sebetulnya saya ada keinginan pakai yang lebih tebal gitu ya. Jadi ini konwood yang 14 mili karena sebetulnya ada yang 25 mili. 25 mili gitu. Tapi memang ini karena masalah leveling sih. Jadi kalau saya pakai 25 mili itu kan 1 cm saja ya sebetulnya. Tapi itu untuk level PL waktu itu memang nggak cukup gitu. Jadi mau tidak mau saya memang harus menggunakan yang versi lebih tipis untuk konwoodnya. Oke, mantesan Pak. Baru saya mau bilang ini sekedar informasi dan edukasi sekalian gitu ya. Mungkin kalau Pak Dion udah aware, tapi untuk yang peserta lain, jadi kalau untuk konwood, untuk yang di outdoor, memang dari kita sarankan tuh yang tebalnya 25 mili. 25 mili. Kalau yang 14 mili biasanya kita sarankan hanya untuk di indoor aja. Betul. Gitu. Saya berusaha ini ya supaya adukannya padat dan sebagainya ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Tapi memang waktu itu ya itulah satu-satunya jalan keluar akhirnya diputuskan gitu. Kita mau nyapa dulu Pak Hendra. Halo Pak Hendra, terima kasih udah mau join bareng kita. Sorry nih kita bahas tanya-tanyain mengenai rumahnya. Mungkin bisa sebentar ya Pak Hendra. Halo. Pak Hendra masih bergabung? Kebetulan owner yang dari rumah West Orchard tadi ada join bareng kita di sini gitu. Oh iya Pak Hendra. Dia mungkin udah ada urusan lain, tapi tadi dia sempat bergabung sama kita, terus beliau ngasih pesan menyapa kita kalau, hai, terima kasih ke para Madharma karena sudah menyelesaikan dengan baik rumah yang saya tinggali, itu nyaman sekali lingkungannya, sampai sekarang masih asri, dan area tersebut bebas banjir gitu. Sukses selalu Pak Dion dan Pak Han. Terima kasih katanya. Iya. Tadi beliau sempat join sama kita. Lanjut lagi Pak, maaf mengganggu. Oke. Mungkin saya lanjut ya. Jadi ini juga saya nggak ada fotonya, tapi ini kalau kita lihat di sisi sebelah kiri itu ada skylight gitu ya sepanjang tempat outdoor ini. Itu tujuannya supaya area parkir di bawah itu terang gitu. Jadi setiap kali kita mendesain gitu, kita berusaha tuh supaya nggak ada satu ruangan pun tuh yang dianaktirikan gitu ya. Dalam artian yang di atas terang, yang di bawah kok gelap gitu. Kita berusaha menghindari itu. Jadi sebisa mungkin walaupun itu area service, tetap itu harus ada cukup cahaya gitu masuk ke area bawah ya. Mohon maaf saya nggak ada fotonya untuk area parkir. Tapi tujuannya itu supaya area parkir di bawah itu terang dan tidak perlu menggunakan cahaya buatan di siang hari gitu. Dan berikutnya ini untuk ruang kantornya, ruang office sendiri ini dia ada di lantai berikutnya ya, lantai 2 dan 3. Mungkin saya nggak perlu bicara banyak mengenai ini. Ini seperti kita lihat tone-nya juga banyak mengutamakan kayu dan tujuannya itu supaya homey begitu.
Ini sebetulnya ada kolom ya di sini. Cuman kita mengakalinya dengan membungkusnya dengan kaca supaya kesannya itu tidak obstruktif gitu, menghalangi pandangan ruangan. Dan ini untuk ruangan-ruangan lainnya ya. Ini untuk dapur karyawan, pantry. Ini untuk ruang meeting di lantai 3. Dan ini ruang tunggu tamu di lantai dasar. Ya, dapurnya pun rasanya kayak berasa di rumah ya Pak ya, kalau dilihat ya. Iya, memang tujuannya demikian, begitu, gue di supaya ini nggak berasa kerja di kantor gitu ya, selalu WFH gitu rasanya. Iya. Dan ini untuk lantai 4-nya ya, ini memang ya bisa dibilang ini area outdoor gitu. Jadi bisa ini di dalam sini itu ada, sorry saya nggak ada fotonya. Jadi ini di balik pintu ini adalah ruangan terbuka yang sangat luas gitu. Itu untuk bisa untuk menampung mungkin 100-an orang ya untuk meeting besar atau untuk acara kantor, dan ruangan tersebut juga memiliki area outdoor gitu. Jadi ini menghadap ke arah rel MRT ya. Ya, ini kelihatan relnya mungkin begitu jelas. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk ngerokok dan untuk istirahat dan sebagainya gitu. Untuk atapnya sendiri ini menggunakan elektronik Lovera ya. Jadi memang elektronik Lovera ini tujuannya supaya kalau di siang hari itu ada yang mau duduk-duduk di sini, itu dia bisa ditutup dan dibuka gitu. Jadi itu bisa keinginan orang yang memanfaatkan ruang tersebut gitu. Mau terang, mau agak gelap, mau agak ketutup. Kalau hujan juga bisa ditutup, jadi supaya nggak kehujanan gitu. Jadi ini memang tujuannya seperti itu sih. Banyak fungsi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk proyek kantor Swijeti ini ya. Selanjutnya mungkin saya sedikit sharing proyek-proyek kita yang lain yang menggunakan Conwood. Tapi sekilas saja gitu ya. Ini misalnya rumah di Pondok Indah, luas tanah kurang lebih 300 meter, luas bangunan 500. Ini kita juga menggunakan Conwood ya. Ini menggunakannya Conwood deck, tebal 25 gitu. Yang seharusnya mungkin dipakainya buat di deck yang kantor sebelumnya. Iya, betul. Yang di sini 14 bisa. Iya. Memang saya sering kali gitu ketemu case, walaupun Conwood-nya ditulis produknya ini ya untuk deck gitu. Tapi saya jadi berpikir ini kalau dipakai untuk yang lain juga nggak masalah sebetulnya gitu ya. Jadi akhirnya ya kita manfaatkan karena ukurannya juga pas gitu. Akhirnya ini dipakai untuk ya frame balkon rumah tinggal ini gitu. Dan saya kira itu satu kelebihan juga gitu ya dari Conwood. Dia bisa fleksibel dipakai di dimanapun lah, tergantung kreativitas arsiteknya begitu. Ini juga rumah di Cikarang. Kebetulan saya juga yang gambar. Jadi ini juga saya manfaatkan Conwood-nya untuk ini pakainya Conwood lap siding ya. Iya, lap siding. Lap siding ini untuk fasad, untuk bak tanaman di atas, untuk dinding. Ini juga saya bisa desain gitu dengan variasi bolong-bolong. Ini juga Conwood. Pakai Conwood juga ya. Conwood. Nah, kalau yang untuk bolong-bolong ini memang Conwood-nya saya kombinasikan dengan rangka besi siku ya di belakangnya, supaya Conwood-nya itu bisa berdiri dengan kokoh begitu. Tapi ini memang bisa supaya rangka besinya sendiri itu nggak kelihatan gitu. Jadi itu saya kira satu kelebihan juga sih, bisa sangat fleksibel lah digunakan ya Conwood tersebut. Mungkin ini satu lagi ya, ini untuk
Starbucks ya, proyek Starbucks di HM Group. Betul. Ini desain, kalau yang Starbucks design and build atau kita build aja kalau build aja. Ya soalnya Starbucks kalau nggak salah arsiteknya dari in-house mereka ya. Ya, jadi ini bukan desainnya kita ya. Tapi memang ini menggunakan Conwood, dan seperti kita lihat ini bisa divariasikan ya. Jadi tidak hanya sekedar garis-garis, tapi bisa juga dikombinasikan, ada yang maju mundur gitu. Itu saya kira satu kelebihan juga gitu ya. Dan terima kasih. Mungkin itu dulu dari saya, Bu Hedi. Oke. Nah, untuk yang di SWI Jeti Office ini, apa ada yang mau tanya? Ini ada yang komen nih dari Pak Asutantio. Salut buat Conwood di tengah kondisi pandemi. Saya lihat Conwood mengadakan beberapa webinar yang collab dengan berbagai prinsipal ataupun arsitek dan kontraktor gitu ya. Semoga kedepannya terus inovatif. Amin. Materialnya makin beragam, makin efektif, dan pastinya makin murah tanpa mengurangi kualitas. Amin. Terus sukses juga buat Pak Dion dan Pak Hans untuk para Madharmanya gitu. Terima kasih ya Pak Sutantio. Terima kasih juga Pak Edi. Nah, apa ada pertanyaan untuk si SWI Jeti Office? Kalau aku sih melihatnya mengenai idenya itu sih yang menarik. Jadi karena SWI Jeti Office ini kan banyak, sebenarnya dia adalah kontraktor, tapi ide bangunannya itu dari si kapal crane itu sendiri, itu yang unik dibandingkan gedung-gedung office lainnya yang ada di TB Simatupang gitu ya, yang biasanya hanya kaca tinggi. Nah ini dia lumayan berbeda dari sebelah kanan kirinya gitu. Yeah. Tapi sepanjang sebenarnya ini waktunya kita sudah mau habis, tapi aku ada pertanyaan sedikit. Saya boleh lah. Ada yang mau tanya? Oh, Pak Deden, silakan Pak Deden. Baik. Hello untuk semua arsitek dan desainer yang ada di sini. Kita lihat tadi ada 32 partisipan ya, termasuk keluarga besar Sundoyo dan Parama, juga Conwood, tapi banyak juga arsitek-arsitek lain ada di sini tadi. Saya melihat dari semua bangunannya yang didesain oleh Parama dan dilakukan oleh Pak Dion ini, kesamaan-kesamaannya betul-betul seperti visi yang tadi disampaikan oleh Pak Hans gitu ya, yang green ya, sustainable, environmental friendly, kemudian recycling, semuanya ini kan, terus energy saving, semuanya kayaknya ada di setiap sudut-sudut di seluruh desain dari rumah atau residensial ataupun kantor yang dibangun oleh Parama serta anak-anak perusahaannya yang lain seperti itu. Saya pikir ini sama dengan visi-misinya Conwood juga, hal soal sustainability seperti itu ya. Mungkin kita bisa banyak jalan-jalan terus. Kalau kita lihat tadi banyak jendela, gitu ya. Kolomnya, kalau kita bilang nih ya, kolomnya diumpetin, gitu ya. Dari yang harusnya sudutnya sempit menjadi luas, seperti ya. Tadinya tempat yang harusnya terpisah menjadi luas dan bersambung dengan yang lain ya. Keterhubungannya ada seperti itu. Secara estetika itu sangat ini banget, betul-betul apa yang diharapkan oleh orang yang menghuni ya, atau yang mendiami, atau orang yang ingin tempatnya seperti itu. Tapi kalau di sisi lain saya lihat tadi, walaupun ada ruang makannya itu simetris ya, tapi karena mejanya bulat,
lampunya pun bulat, lihat tadi hasil fotonya, bukan pakai kamera cembung saya lihat itu, tapi memang karena dibuat supaya seperti bulat. Nah, kesesuaian ini sesuai dengan visi misi ini. Kalau saya tanyakan ke Pak Hans, apakah ini akan terus Pak dibawa oleh Parama atau arsitek-arsitek lain ke dalam modernity saat ini sampai ke depan, apalagi nih setelah COVID kita perlu ruangan-ruangan yang seperti itu ya, yang sunbeam-nya langsung masuk seperti itu ya, sehingga kuman-kuman hilang gitu, terus dia harus clean seperti itu. Atau kalau kita lihat sekarang soalnya banyak klasik-klasik Pak, udah mulai gedung klasik, rumah klasik mulai kembali lagi ke 20 tahun yang lalu seperti itu. Nah ini bagaimana Pak Hans melihatnya tren nanti ke depan selain dari Parama di Indonesian arsitekturalnya seperti apa? Saya rasa secara general ya kita memang hidup ada perubahan setiap saat, setiap waktu dengan berkembangnya teknologi, dengan isu-isu global warming, bagaimana kita lebih eco-friendly, ya, semua arahnya akan ke sana saya rasa. Dan kita tentunya sebagai pelaku bisnis ini, stakeholder di sini, ya kita mencoba mengarahkan hal-hal yang bisa kita sarankan untuk bisa diterima memang. Misalnya saja solar panel untuk rumah. Ini kita lihat sekarang sih masih terbatas sekali ya. Jadi investasinya masih tinggi. Ya. Walaupun sebetulnya itu adalah salah satu solusi untuk green building. Salah satu untuk bisa mengurangi biaya energi secara umum ya gitu. Lalu misalnya penggunaan recycle water untuk penggunaan air curah hujan, kemudian kita tampung, kita filter dan kita gunakan untuk siram tanaman, untuk hal-hal yang sifatnya bisa diterima lah. Itu semua memang masalahnya perlu investasi dan itu biasanya masih jadi kendala. Karena seperti rumah saya sendiri, saya gunakan integrate solar panel sebagai roof, sekaligus sebagai roof sebetulnya. Jadi roof bukan solar panel di atas roof, tapi roofnya adalah solar panel gitu. Cuman memang masalahnya di investasi. Investasinya masih mahal, jadi untuk diterapkan lalu orang, aduh mahal betul ya masih. Mungkin tapi dengan berkembangnya teknologi ini semakin menjadi hal yang lebih bisa dipasarkan secara quantity lebih banyak, biasanya akan ada penurunan biaya-biaya dan makin tahun makin murah ya. Mudah-mudahan itu hal yang bisa kita gunakan, lebih banyak kita gunakan untuk secara umum, bukan hanya untuk di industri, bukan hanya untuk di bangunan komersial atau office building, tapi ke rumah pun bisa begitu. Ya itu diantaranya. Dan banyak hal lagi lah tentunya, seperti ya produk compound wood, ini kan salah satu solusi. Kalau dulu kita banyak pakai kayu untuk lisplang, setelah 5 tahun rusak, hancur ya. Kayaknya hancur mungkin 2 tahun udah. Ya, compound wood ya udah lifetime ya biasanya. Kita jadi itu memudahkan, apalagi Halo Pak Hans, sinyalnya agak telepon dong gitu.
Iya, ada telepon ya, biasanya mungkin. dengan energi ya. Ada yang minta tanda tangan tuh Pak, mungkin Pak. Halo, halo Pak. Ya, mungkin saya stay work from home ya, mungkin pakai listriknya lebih banyak ya Pak. Iya, di rumah. Lebih efisien kalau kita bicara rumah nanti. Oke. Halo Pak Han, sinyalnya agak terganggu, mungkin ada panggilan Mas. Cek, halo Pak Han. Diketik. Oh iya. Nah, ya, sorry. Ya, halo. Wah, sayang nih, udah banyak nih Pak Han ngomong nih. Kita nggak denger. Lagi hujan mungkin. Di Pondok Indah hujan mungkin, Pak. Nggak ada yang masuk mungkin. Oke. Ada pertanyaan berikutnya bisa di chat di itu, atau kalau ada yang mau tanya langsung ke Pak Han untuk kiat-kiat bisnis, gimana gitu, boleh silakan. Thank you Pak Han ya. Betul tuh Pak, inovatif seperti itu. Jadi ini buat saya dan tim juga harus berpikir bukan hanya produk yang dijualnya saja, tapi harus lihat tren-trennya menjadi bagian pengayaan daripada aplikasian produk kita, seperti apa yang dilakukan oleh Mas Dion soal saya lihat tadi di SWIJT ya. Sekarang saya ke Mas Dion nih, tadi hubungan visinya, sekarang di aplikasinya ya. Mas Dion tadi kan rumah Hendra itu gede, ya enak lah mainnya, kan gitu ya, mainnya aplikasi atas bawah, mau apalagi liftnya nggak ada, sehingga punya tempat luas, tingginya 7 meter semua. Kalau JT itu saya senang tuh, tempatnya kecil tapi seperti saya di Talavera itu, kantornya tuh, ya, seperti di penthouse, atau juga seperti di Wisma Pondok Indah. Mas Dion pasti lihat sana kan ya, di dalamnya itu, seperti itu. Nah, saya ngelihat begitu, jadi kantor yang kecil bisa seluas kantor megah besar pencakar langit. Nah, sekarang kalau rumah nih Mas Dion, kalau rumah, kan kalau jendela semuanya banyak gitu ya Mas Dion ya, kan kedengaran tetangga ya, kelihatan tetangga ya. Jendela kiri kanan, semua jendela banyak itu ya. Itu untuk mendapatkan masukan, satu, untuk mendapatkan pencahayaan yang banyak, selain kacanya yang luas ya, terbesar kalau rumah residensialnya kecil, itu apa yang harus kita lakukan. Kedua, pengaplikasian konduitnya kira-kira sebaiknya di mana, seperti itu ya, karena kita nggak luas. Kalau luas kita bisa decking gitu ya, seperti tadi di Jeti ataupun rumah Pak Hendra. Tapi kalau rumah yang tidak besar, misalnya menengah gitu ya, atau sedang ke kecil, itu apa yang harus kita lakukan? Karena tadi kolomnya bisa diumpetin kalau yang besar, kalau yang kecil nih seperti apa gitu Mas Dian? Ya. Kalau untuk jendela ya Pak ya, saya kira kalau untuk suara sih, saya kira sudah banyak sekali ya produk jendela yang bagus gitu sekarang, yang bisa mengurangi kebisingan itu hingga 90 desibel gitu ya Pak ya, kalau untuk dari sisi suaranya. Kalau untuk privasinya sendiri, saya itu biasanya kalau desain sebisa mungkin tuh ada balkon sih gitu, jadi dia nggak langsung jendela tuh langsung ketemu sama langsung bagian depannya bangunan gitu, nggak ada tongolan apapun lagi gitu ya. Karena kalau langsung kaca aja gitu, saya kira itu privasinya juga kurang pas lah gitu bahasanya. Dan salah satu solusinya lagi ya, kalau memang masih khawatir juga, ya mungkin bisa juga kamarnya itu dihadapkan ke sisi belakang gitu, seperti yang rumah Orchard tadi gitu ya. Jadi kalau ke belakang itu kan ya notabene kamar tidurnya itu nggak ada yang lihat lah gitu, karena kan terhalang tembok belakang ya, jadi orang nggak bisa lihat langsung ke dalam gitu.
mungkin itu sih Pak. Dan solusi lain ya saya kira tentunya ya Gordon ya, mau gimana pun juga pasti membantu lah. Oke. Nah. Oke, thank you. Maaf Bu Edi ya, untuk konut nanti itu buat rumah saya tuh Bu Edi. Dan takutnya akan saya kasih solar cell, Pak. Jadi tidak perlu lagi yang mahal itu Pak, yang tutup buka itu mahal juga Pak. Hampir sekitar 17 jutaan, berapa meter persegi kecil itu Pak. Yang atap roof yang di open dibuka itu, pergola buka tutup itu mahal juga. Saya coba ini juga buat seluruh yang ada di sini bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih banyak Pak Hans sama Pak Mas Dian ya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Deden. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Mas Christopher. Pak Han mau tanya, ini apakah ada pesan dari Pak Han untuk generasi muda yang masih merintis dalam bisnis konstruksi supaya bisa sukses atau bisa bertahan lama di dunia konstruksi ini gitu? Boleh Pak, silakan minta pesan-pesan atau wejangannya dari Pak Han. Ya, semua bisnis itu sebetulnya kembali kepada bagaimana kita memulai dan apa tujuannya. Semua pekerjaan yang kita lakukan, apapun jenisnya, saya rasa semua harus mulai dari passion. Ada passion di situ dan berusaha melakukan yang terbaik. Kalau bisnis kita ini kan jasa ya. Kalau dibilang konstruksi adalah jasa. Jasa ya, bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik. Bagaimana kita bisa berkelanjutan dan orang memberikan kepercayaan kembali kepada bagaimana kita melayani. Inti utamanya saya rasa di situ, dan kita mengikuti perkembangan. Apa yang menjadi demand dari masyarakat, tentunya kita juga mengikuti. Jadi, kalau mengenai desain itu varies banget ya. Orang bermacam-macam keinginannya. Kita berusaha untuk memberikan, kalau kembali ke kita yang memberikan servis, tentunya kita berusaha memberikan yang baik, yang terbaik. Bukan hanya dari sudut desainnya, tapi dari sudut pelayanannya, dari sudut pemilihan materialnya, spesifikasinya, dan sebagainya. Sehingga tujuannya apa sih? Kalau kita bilang baik rumah, baik kantor, apapun gedung itu kembali kepada bagaimana mereka pada akhirnya menggunakannya. Menggunakan dengan mudah, menggunakan dengan efisien, menggunakan dengan tidak terlalu memikirkan banyak dari sudut maintenance-nya. Easy maintenance, lifetime material gitu. Jadi itu saya rasa merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi kalau bisnis apapun saya rasa kembali ke apa lingkupnya dan ya kita memberikan segala sesuatunya yang terbaik. Kita memberikan pilihan dan kembali kepada tentunya ada faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor estetika dan sebagainya. Saya rasa itu yang mungkin saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Pak Has. Jadi tadi buat teman-teman di sini yang masih merintis bisnis konstruksi, tadi pesannya kita harus berikan totalitas, berikan yang terbaik gitu ya, supaya berkelanjutan. Jadi seperti yang tadi mungkin Pak Hendra, ini merupakan repeat pembangunan rumahnya yang kelima, itu sudah sangat tercermin dari kepuasan beliau terhadap servis yang diberikan oleh Parama Dharma. Oke, terima kasih banyak dari kami ucapkan untuk Parama Dharma, khususnya kepada Pak Han dan Pak Dion yang udah mau sharing sama kita, dan terima kasih juga buat teman-teman di sini yang udah join bareng. Mungkin aku akan minta waktunya untuk foto sebentar, jadi kalau bisa kameranya kita nyalain dulu. Kameranya dinyalain semua, terus aku akan foto dulu 3 kali foto kayaknya.
Ayo, boleh dinyalain kameranya semuanya. Kalau yang mau nyalain mic-nya juga boleh, karena ini udah closing. Nah, aku ambil fotonya ya. Reza, Sekar, Widi, udah semua? Konut. Oke, siap-siap ya. Ya. 1, 2, 3. Cekrek. Bunyi cekreknya dari mulut saya pakai back sound. Oke, sekali lagi ya. Semuanya huruf C. Huruf C. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Terima kasih semuanya. Pak Han, Pak Dion, dan seluruh Ini dapat door prize apa gimana nih foto? Terima kasih. Harus dapat nih. Oh iya. Dapat nih. Boleh, Yaudah. aku mesti ini Ya, dulu. Mesti jangan lupa. catat. Makin narsis makin dapat Your door prize price-nya aja. gimana nih, Pak Teguh nih? Pak Tantio, itu dong, bebas, kayak bebas. Oke, Pak Han, Pak Dion, Pak Hedi, saya pamit dulu ya. Ya, terima kasih semuanya yang udah join. Semoga bermanfaat. Dan sehat selalu semuanya. Terima kasih Bu Edi, Pak Dion, terima kasih. Kasih Bu Edi, pagi-pagi luar biasa. Pak Konut. Adi, Pak Hendri jauh-jauh dari Palembang, makasih. Bu Tantio juga makasih. Pagi-pagi luar biasa. Pak Agus dari Bandung, makasih ya Pak. Pak Dion, aku sebenarnya tuh ada pertanyaan lagi buat Pak Dion, tapi mengenai si desain rumahnya. Coba nanti aku tanya langsung aja ke Bapak. Nah, terus ini pertanyaan juga udah off the record gitu ya. Kalau misalnya di saat proses mendesain antara Pak Han atau Pak Dion ada perbedaan pendapat atau preferensi itu biasanya gimana? Tuh kan istilahnya udah beda generasi nih antara Pak Han dengan Pak Dion. Terus gaya desainnya atau tren desainnya, tren materialnya juga udah beda. Kalau misalnya saat ada perbedaan atau konsep, nengahinnya gimana tuh Pak? Ini ke Pak Dion aja. Ya seringkali ada sih gitu ya, Wedi. Tapi saya tuh belajar banyak gitu dari Pak Han tentang apa ya istilahnya ya, logika itu tentang pembagian ruang gitu. Jadi mau seperti apapun desainnya gitu ya, yang saya utamakan itu adalah ruangannya itu baginya tuh masuk akal nggak gitu, convenient nggak gitu. Jadi maksudnya contoh ya kayak yang namanya dapur ya deket sama ruang makan gitu kan, yang namanya tangga itu nggak boleh terlalu jauh diakses dari kamar tidur misalnya gitu. Jadi logika-logika seperti itu saya dan Pak Han itu sejalan lah gitu ya, itu yang terutama. Tapi kalau untuk bangunannya ya memang dari modelnya gitu, saya kira Pak Han itu lebih memberikan saya saran lah dan masukan gitu, tapi saya kira Pak Han juga sangat liberal gitu ya, jadi juga dia selama proporsinya bagus, selama pembagian ruangannya masuk akal, saya kira itu oke-oke aja gitu. Nggak terlalu banyak perbedaan pendapat atau dari perbedaan preferensi desainnya ya? Karena kita berdua sejalan sih gitu ya. Jadi mindsetnya itu
fungsi kemudahan bagi penghuni untuk apa ya istilahnya ya, easy to live with lagi. Easy to live with itu artinya ya saya tinggal di rumah ini saya nggak merasa saya tuh jadi susah gitu loh. Kemana-mana convenient, ke ruang ini dekat, naik tangga juga nggak jauh gitu. Jadi itunya dulu lah. Kalau itunya udah benar, udah tepat, itu tinggal setelahnya ya mau modelnya klasik atau mau modelnya modern, saya kira itu nggak masalah gitu. Selama ya bentuknya tentu proporsional, skalanya benar ya. Dan ya, ya. Saya kira enggak lah, kita nggak debat gimana kok, enggak sih. Terus kalau pertanyaan lagi nih, kalau di Parama atau di tempat desain, kantor desain Pak Dion sendiri di Griksa, pernah bikin desain yang out of your comfort zone nggak sih? Maksudnya yang out of the box, di luar dari pakem-pakem yang biasanya dipakai di proyek-proyek rumah biasanya. Pernah nggak, Pak? Kalau rumah sih saya sejauh ini aneh banget ya. Mungkin ada lah, 1-2 ya. Cuman saya nggak ada fotonya di sini. Modern gitu ya. Kolam renangnya sangat besar. Saya nggak ada fotonya. Itu cukup out of the box sih buat saya gitu. Pernah ya berarti ya? Pernah. Dan ya saya sih menanti ya proyek-proyek seperti itu berikutnya. Malah kepengen. Tapi ya memang seringkali itu nggak mudah gitu meyakinkan calon pemilik ya, maksudnya owner gitu untuk mencoba sesuatu yang agak radikal. Itu nggak mudah gitu untuk meyakinkan mereka sih. Tapi ya saya rasa nggak menutup kemungkinan lah ke depannya gitu. Iya. Karena biasanya memang yang model-model yang kayak gitu biasanya dimiliki sama pasangan-pasangan muda sih. Dan mungkin mereka punya keterbatasan budget atau keterbatasan lahan gitu. Nah, sementara kita lihat biasanya target atau past customer-nya itu dari Parama biasanya rumah-rumah mewah gitu kali ya, Pak ya. Jadi istilahnya yang tadi yang penting quality-nya gitu. Betul ya, Pak ya? So far mungkin kayak gitu, kliennya lebih banyak rumah mewah. Kalau tanah yang paling kecil yang pernah didesain, Pak? Saya rasa 100 meter juga pernah gitu. Pernah? Pernah. Oh, oke. 100 meter lah, 120 mungkin ya. Ada cukup banyak beberapa ya yang saya ingat, mungkin ada 4 atau 5 gitu. Dan kita sebetulnya nggak gimana ya, mahal itu kan mewah itu suatu yang relatif. Relatif. Gitu. Kita tuh berusaha nggak mau substitute materialnya gitu. Jadi memang Parama tuh udah ada standarnya sendiri ya. Misalkan semen ya harus semen ini gitu, besi ya harus besinya besi ini gitu. Jadi kita berusaha tuh nggak nyari yang material substitusi lebih murah tapi kita mengorbankan kualitas gitu. Kita coba hindari itu sih gitu. Jadi ya dengan apa ya bahasanya, dengan prinsip seperti itu, maka tentu ada bottom price-nya dari Parama gitu kan, karena kan ya emang standarnya harus itu gitu, jangan lebih rendah dari yang kita udah tentuin lah gitu kan. Ya istilahnya mau yang tadi disampaikan ya, memberikan yang terbaik buat customer-customernya. Ya betul. Daripada nantinya nyesel belakangan atau mengorbankan harga di depan tapi kurang baik di belakang, kan kita juga nggak enak ya sebagai kontraktor gitu. Gitu sih. Oke, seru banget Pak Dion. Terima kasih. Ini agak makan waktu lebih 1 jam dari yang diduga, tapi istilahnya pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan tuh semuanya bisa dijawab dengan baik. Terima kasih banyak. Mungkin kita matiin aja. Sebenarnya tadi udah ditutup dari tadi sih. Kalau ini kan pertanyaan saya tambahan
Iya, nggak. Semoga nggak bosan-bosan ya Pak. Kita ajak ketemu, kita ajak ngobrol. Karena Iya. seru banget nambah pengetahuan atau bertukar informasi dari teman-teman arsitek ataupun kontraktor gitu. Iya, betul, Bedi. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol, bincang-bincang di project lagi. Terima kasih. Iya. Aku close meeting di Zoom meetingnya ya Pak. Oke.